Pada kesempatan ini saya akan mengajarkan kepada Anda tentang satu metode lagi yang baru, yaitu metode hermeneutika berkaitan dengan Injil sinoptik, atau metode hermeneutik tentang bagaimana kita menganalisa Injil sinoptik. Nah, ketika kita bicara tentang Injil sinoptik, maka kita berbicara tentang satu cerita yang dikemas atau dituang dalam bentuk banyak dimensi. Satu cerita dengan banyak dimensi. Nah, kitab Injil itu sebenarnya cukup mudah untuk kita mengerti, tetapi juga perlu menganalisanya dengan cara yang mendalam, dengan metode-metode hermeneutika. Karena materi yang ada di dalam kitab-kitab Injil ini itu dapat dibagikan secara kasar dalam ucapan-ucapan, hikayat, atau ajaran Yesus, dan juga tentang cerita-cerita yang mengisahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan keempat Injil ini membentuk satu gaya sastra yang unik. Dan bahkan beberapa di antaranya itu sudah tentu merupakan satu kerapatan yang dalam tanda petik kerapatan yang sulit di dalam Injil. Tetapi kesulitan itu sebenarnya terletak pada pengertian kerajaan Allah. Jadi Injil berbicara tentang kerajaan Allah, nah itu sesuatu yang dalam tanda petik merupakan satu kerapatan yang cukup sulit. Istilah kerajaan Allah ini sendiri adalah satu istilah yang sangat penting dalam seluruh pelayanan dari Tuhan Yesus Kristus. Namun pada saat yang sama dikemukakan dalam bahasa dan konsep Yudaisme pada abad pertama yang tentunya saling berhubungan dan berkaitan juga dengan yang disebut Helenisme. Nah, persoalannya ialah bagaimana kita memindahkan gagasan-gagasan itu ke dalam lingkup kebudayaan kita, dalam lingkup kehidupan kita sebagai seorang pribadi Kristen atau sebagai masyarakat Kristen dan secara khusus sebagai gereja. Nah, tentunya di sini kita akan membahas banyak hal yang berkaitan dengan Injil sinoptik yang tentunya juga secara khusus membahas tentang metode bagaimana menafsirkan Injil sinoptik. Langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan agar kita bisa menganalisa ayat-ayat yang ada di dalam Injil sinoptik untuk kebutuhan pelayanan kita. Nah, konsep dasarnya adalah bahwa kita membahas Injil sinoptik itu akan berkaitan dengan definisi dari Injil sinoptik itu sendiri, pengertian Injil sinoptik, dan juga ruang lingkup dari Injil sinoptik itu. Dan Injil sinoptik ini ketika diperbandingkan dengan Injil Yohanes, dia memiliki kekhasan yang berbeda. Baik dalam narasi, istilah, alur, bentuk, dan teologinya. Karena pernyataan ini, karena pandangan ini atau karena pendapat ini, maka di dalam kekristenan itu terdapat dua pandangan tentang Injil sinoptik. Ada yang mengatakan bahwa Injil sinoptik itu hanya terdiri dari Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi ada juga yang lain berpandangan bahwa Injil sinoptik itu adalah Injil yang juga mencakup Injil Yohanes. Jadi bukan hanya Matius, Markus, Lukas, tetapi juga menyangkut Injil Yohanes. Nah, sedangkan ketika kita membandingkan antara ketiganya, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, akan ditemukan terdapat banyak kesamaan atau kemiripan, tetapi juga ada perbedaannya. Karena itu dapat dikatakan bahwa ruang lingkup Injil sinoptik itu dibatasi pada Injil Matius, Markus, dan Lukas karena presentasinya untuk pembahasan Injil sinoptik itu sangat banyak sekali pada ketiga Injil ini, Matius, Markus, Lukas. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam kasus-kasus tertentu Injil Yohanes juga akan terlibat
di dalam analisa Injil sinoptik. Nah, kenapa ruang lingkupnya Injil sinoptik itu dibatasi secara khusus pada Matius, Markus, dan Lukas? Ya, tentu dalam kasus khusus juga melibatkan Yohanes ya. Kenapa? Karena Injil Matius, Markus, Lukas ini memiliki kemiripan, baik dari narasi, kata-kata, alur, bentuk, dan teologinya. Dan dalam kasus-kasus tertentu, itu juga akan melibatkan Injil Yohanes juga. Tetapi kebanyakan ya, kalau kita bicara narasi, kata-kata, alur, bentuk, teologi, Matius, Markus, dan Lukas itu jauh lebih mencerminkan kesinoptisannya. Nah, berkaitan dengan hal penulisannya, Injil sinoptik ini tidak lepas dari pengaruh kebudayaan Helenisme yang melatar belakangi kehidupan budaya, politik pada zaman kerajaan Romawi. Dan kita tahu bahwa yang dimaksudkan kerajaan Romawi yang berkaitan dengan bangsa Israel itu adalah satu masa mulai dari masa di mana Tuhan Yesus lahir sampai Tuhan Yesus Kristus terangkat ke surga. Itu masih berada di dalam masa di mana Helenisme itu telah mempengaruhi pola hidup masyarakat budaya dari bangsa Israel pada waktu itu. Dan pengamatan terhadap pengaruh Helenisme ini itu dapat membantu kita untuk memahami latar belakang budaya yang juga menjadi ruang lingkup kelahiran dari Injil sinoptik ini. Maksudnya adalah bahwa kita juga tidak boleh menutup mata bahwa kita juga perlu mempelajari Helenisme. Karena mau tidak mau, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, kebudayaan Helenisme ini sudah mempengaruhi masyarakat Yahudi pada waktu penulisan kitab-kitab suci dan juga pada waktu penulisan kitab-kitab Injil. Karena itu mempelajari kebudayaan Helenisme, saya pikir itu menjadi satu kontribusi yang sangat positif untuk memahami Injil-Injil sinoptik. Nah, kemudian manfaat apa yang kita bisa peroleh dari analisa metode hermeneutika tentang Injil sinoptik? Yang pertama, dapat membantu kita ya, untuk memiliki pemahaman dasar mengenai konsep Injil sinoptik dan ruang lingkupnya. Dan pemahaman ini itu akan memberikan kepada kita satu dasar yang cukup kuat untuk menggali isi firman Tuhan, menggali ayat-ayat Alkitab secara khusus yang berkaitan dengan Injil-Injil atau keempat Injil yang ada di dalam Alkitab. Lalu manfaat yang lain adalah bahwa kita dibantu atau kita akan terbantukan untuk mengetahui kedudukan Injil sinoptik ini di dalam keseluruhan kitab suci, dan juga kita dapat melihat pentingnya Injil sinoptik ini di dalam kehidupan gereja atau bergereja. Nah, relevansinya adalah bahwa dengan mempelajari metode hermeneutik Injil sinoptik ini sebagai salah satu materi pendalaman kitab suci yang memiliki nilai penting di dalam kehidupan gereja. Nah, kita sebagai mahasiswa teologi atau sebagai masyarakat Kristen adalah orang-orang yang nanti akan terjun di dalam pelayanan dan perlu untuk dibekali dengan pengetahuan yang memadai mengenai kitab suci. Khususnya Injil sinoptik yang sekarang metode analisanya ini kita sedang pelajari. Dan dengan semuanya itu kita dapat memanfaatkannya dalam karya pelayanan kita kelak sebagai seorang hamba Tuhan maupun masyarakat Kristen dalam kehidupan kita dan pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini. Nah, sekarang kita masuk di dalam pengertian dari istilah Injil sinoptik ini. Jadi kalau kita lihat dari frasa ini, Injil sinoptik, ini ada dua kata ya, yaitu satu Injil dan satu kata lagi adalah sinoptik. Nah, kita masuk yang
pada kata pertama dulu ya, yaitu kata Injil. Nah, kata Injil ini diambil dari kata Yunani, yaitu Euangelion. Euangelion, yang artinya kabar baik. Dan dalam konteks Perjanjian Baru, kabar baik ini yaitu Injil yang adalah kabar sukacita tentang kerajaan Allah yang dinyatakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Di mana di sini Tuhan Yesus juga menjadi pemberita kabar baik itu. Dan ia juga, Tuhan Yesus itu juga adalah kabar baik itu sendiri. Dan Injil Sinoptik ini merujuk pada kitab-kitab yang memuat kisah hidup Tuhan Yesus. Dan Injil Sinoptik ini termasuk di dalam Injil yang terkanonisasi atau Injil kanonik. Ya, apa saja Injil itu, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan dia masuk dalam Injil yang sudah terkanonisasi di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, mulai dari Matius sampai kitab Wahyu. Nah, sedangkan untuk kata sinoptik itu sendiri, dia berasal dari dua kata, ya, dari dua akar kata, yaitu sin dan optik. Sin itu artinya sama atau bersama-sama. Optik itu artinya melihat atau memandang. Jadi maksudnya adalah melihat secara bersama-sama atau melihat secara bersama. Nah, sinoptik itu juga dapat diartikan bahwa kita melihat beberapa hal secara bersamaan dan kemudian menemukan adanya kesamaan-kesamaan maupun perbedaan-perbedaan di antara hal-hal tersebut. Jadi, kalau kita sekarang menerapkannya kepada Injil, dalam hal ini kita sebut sebagai Injil Sinoptik, maka sinoptik ini akan menekankan pada satu upaya dari kita untuk melihat topik-topik, ayat-ayat atau perikop yang ada di dalam kitab Injil, melihatnya itu secara bersamaan. Nah, jadi kita melihat secara bersamaan seperti apa? Misalnya, topik tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Nanti kita akan melihat dari sudut pandang Matius, kita lihat bagaimana Markus menceritakannya, dan kita juga lihat bagaimana Lukas memaparkannya. Ya, jadi dari ketiga kitab ini kita melihat secara bersama-sama satu topik, ya, yang merupakan bagian dari kisah hidup, pelayanan dan pengajaran dari Tuhan Yesus. Dan setelah kita melihat secara bersamaan, kemudian kita nanti menemukan adanya persamaan-persamaan maupun perbedaan-perbedaannya. Nah, dari persamaan dan perbedaannya ini kemudian kita mengambil satu kesimpulan. Kita merekonstruksi kisah itu menjadi kisah yang sempurna, bahkan sangat sempurna. Dan kemudian dari situ kita dapat menarik manfaat atau menarik nilai-nilai yang ada dari dalam Alkitab. Kita sebut sebagai misalnya kita menemukan kebenaran-kebenaran ilahi, ya, pengajaran-pengajaran, nilai-nilai kebenaran ilahi. Dari dalamnya juga kita bisa menarik satu pelajaran dan kita dapat menyusun pernyataan-pernyataan teologi, ya, statement-statement teologi yang nanti bisa kita bangun secara sistematik menjadi doktrin-doktrin teologi. Jadi kalau dua kata ini, Injil dan Sinoptik, ini kita gabungkan, dia menjadi Injil Sinoptik. Nah, Injil Sinoptik adalah sebuah sebutan terhadap ketiga Injil yang dalam kasus khusus menjadi 4 Injil juga dalam Perjanjian Baru, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan juga dalam kasus-kasus tertentu termasuk di dalamnya Yohanes. Dan karena keempat Injil ini secara khusus 3, Matius, Markus, Lukas, itu memiliki kesamaan, kemiripan, dan perbedaan tertentu dalam kerangka cerita, isi cerita, maupun bahasa yang digunakan. Selain itu, Injil Sinoptik
dapat dilihat atau berpengertian, yaitu satu konteks, teks, perikop, ya, atau satu cerita yang dilihat secara bersama-sama dari banyak teks, ya, secara khusus Matius, Markus, Lukas, dan beberapa ada Yohanes juga. Jadi kisah yang sama atau mirip di antara Injil-Injil ini itu dilihat secara bersama-sama. Di mana nanti di dalamnya ada kesamaan tema, ada kesamaan alur cerita, ada kesamaan ungkapan yang sama. Tetapi sekaligus ada perbedaan di dalam kata-kata, penekanan tertentu. Ya, juga ada hal-hal yang di Matius tidak disebutkan, di Markus disebutkan. Ada yang di Markus tidak disebutkan, tetapi di Lukas disebutkan. Nah, itulah definisi dan pengertian yang berkaitan dengan istilah Injil sinoptik itu. Nah, tentu kalau kita terapkan ini di dalam metode hermeneutik, berarti bahwa di dalam materi kita ini, pada akhirnya kita akan belajar, ya, bahwa untuk memahami Injil sinoptik, kita perlu metode hermeneutika, metode menafsirkan Injil sinoptik. Dan nanti di situ kita akan belajar tahapan-tahapan apa saja yang harus kita lakukan secara sistematik untuk kita menganalisa ayat-ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil sinoptik ini. Kemudian kalau kita bicara tentang ruang lingkup dari Injil sinoptik, ini ruang lingkupnya Injil sinoptik, dia berada di dalam kanon Alkitab. Tentu yang dimaksudkan kanon Alkitab di sini adalah kitab-kitab yang sudah terkanonisasi, yang sudah disatukan menjadi bagian dari Alkitab yang kita sebut dengan kitab Perjanjian Baru. Ya. Jadi ini disebut sebagai Injil kanonik, yaitu Injil-Injil yang sudah terkanon di dalam kelompok kitab-kitab Perjanjian Baru. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melihat beberapa hal yang berkaitan dengan hubungan antara Injil sinoptik dan Injil Yohanes, atau ketiga Injil, Matius, Markus, dan Lukas, yang dalam hal ini kita sebut sebagai Injil sinoptik, dan dengan Injil Yohanes. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau garis bawahi dulu. Jadi di sini ada dua pendapat ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahwa pendapat yang pertama itu mengatakan bahwa Injil sinoptik itu tiga Injil, Matius, Markus, Lukas, tidak termasuk Yohanes. Ada juga yang berpendapat yang kedua, bahwa Injil sinoptik itu adalah keempat Injil yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, dalam hal ini sekarang kita mau mencoba untuk memahami pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa Injil sinoptik itu adalah Matius, Markus, Lukas, dan kenapa tidak menggabungkan Injil Yohanes. Di sini ada beberapa hal yang menjadi tekanan pembeda, sehingga kelompok yang pertama ini tidak memasukkan Injil Yohanes masuk ke dalam Injil sinoptik. Inilah alasan-alasan yang kita sedang pelajari saat ini. Nah, menurut kelompok ini, Injil sinoptik dan Injil Yohanes itu sama-sama merupakan bagian dari Injil kanonik. Nah, ini kita sudah tahu lah ya, bahwa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ini berada di dalam satu kanon kitab suci Perjanjian Baru. Injil sinoptik dan Injil Yohanes itu juga sama-sama berisi kisah hidup Yesus dari Nazaret yang diyakini dan diimani oleh para pengikutnya sebagai Kristus dan Tuhan. Jadi Matius, Markus, Lukas, Injil sinoptik, dan juga Yohanes sama-sama meyakini, mengimani bahwa di dalam keempat Injil ini berisi kisah hidup Yesus dari Nazaret yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini harus menjadi dasar ya, supaya nanti kita itu jangan sampai
salah memberikan penekanan. Kalau nanti yang satu mengatakan Yesus itu Tuhan, ya, Injil yang lain mengatakan Yesus Kristus anak manusia. Yang lain mengatakan Yesus Kristus itu adalah seorang hamba. Beda-beda ya. Berarti Yesus Kristus bukan Tuhan dong. Nah, jadi itu harus dihindari ya. Statement-statement yang keliru terhadap Tuhan Yesus itu harus dihindari. Nah, kembali lagi seperti yang tadi saya katakan bahwa keempat Injil ini sama-sama meyakini dan mengimani bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, isi dari Injil Yohanes itu seringkali dilihat secara khusus untuk kelompok yang pertama ini. Kelompok pertama ini apa sih? Tadi saya katakan bahwa kelompok pertama ini yang meyakini bahwa Injil sinoptik itu adalah Injil Matius, Markus, Lukas, tidak termasuk Yohanes. Isi dari Injil Yohanes itu mereka lihat berbeda dengan Injil sinoptik. Baik dalam bagian naratif maupun bagian khotbah atau di bagian wejangan-wejangan dari Tuhan Yesus Kristus. Misalnya contoh bagian naratif, itu kegiatan Yohanes Pembaptis, penyucian bait Allah, penyembuhan anak pegawai istana, mujizat 5 roti 2 ikan, Tuhan Yesus berjalan di atas air, pengurapan Yesus di Betania, kemudian cerita atau kisah Yesus masuk ke Yerusalem, kisah sengsara dan kematian Yesus. Ini contoh bagian naratif yang agak sedikit berbeda apa yang dipaparkan oleh Yohanes dibandingkan dengan Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas. Nah, untuk contoh bagian yang pengajaran Tuhan Yesus, misalnya saja percakapan dengan Nikodemus. Ya, percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Begitu juga tentang pengajaran Tuhan Yesus yang berkaitan dengan perjamuan akhir. Ini lebih banyak terungkap ya, atau hanya terungkap di Injil Yohanes yang tidak terdapat pada Injil sinoptik. Kemudian bentuk literer kisah mujizat itu juga berbeda dengan Injil sinoptik ya. Jadi bentuk literer dari yang ada di dalam Injil Yohanes, yaitu kisah mujizat, itu berbeda dengan Injil sinoptik. Yohanes memilih hanya 7 kisah mujizat untuk menunjukkan pewahyuan diri Tuhan Yesus itu sebagai Mesias. Mujizat dalam Yohanes disebut dengan istilah tanda. Jadi kalau yang lain-lain menyebutkan mujizat, Yohanes di dalam Injil Yohanes itu menyebutkan dengan istilah tanda-tanda. Nah, ke-7 tanda itu adalah air yang menjadi anggur di Kana, penyembuhan anak pegawai istana, kemudian mujizat 5 roti dan 2 ikan, Yesus berjalan di atas air, penyembuhan di kolam Bethesda, penyembuhan orang buta sejak lahir, dan peristiwa dibangkitkannya Lazarus. Ya, jadi literer ini, kisah mujizat ini terdapat di dalam Injil Yohanes. Kemudian bentuk literer pengajaran pada sinoptik ada logia atau khotbah atau perumpamaan yang lugas, sederhana, konkret, ya, singkat, mengena pada situasi pendengar. Tetapi pada Yohanes, pengajaran Tuhan Yesus itu bersifat reflektif, ya, begitu mendalam dan bernuansa abstrak dengan tema-tema yang tinggi, misalnya hidup, cahaya, kemuliaan, kebenaran, iman, gitu ya. Intinya begini, kalau Matius, Markus, Lukas, kalau berbicara tentang pengajaran Tuhan Yesus, bentuk literernya itu cenderung pada hal-hal yang bersifat praktis, ya, lugas, sederhana. Tetapi kalau Yohanes, dia bentuk literer yang ada pada Injil Yohanes itu lebih bernuansa filosofis, gitulah kira-kira. Nah, kemudian berkaitan dengan kronologi pelayanan Yesus. Pada Yohanes, itu terdapat indikasi pelayanan Yesus selama 3 tahun.
Ya, sedangkan pada Injil Sinoptik itu digambarkan hanya 1 tahun dalam alur pelayanan di Galilea menuju kepada Yerusalem. Jadi itu berkaitan dengan kronologinya antara Yohanes dengan ketiga Injil yang disebut Injil Sinoptik itu ada perbedaan. Ya, Yohanes menggambarkan atau mengindikasikan pelayanan Yesus itu 3 tahun. Sedangkan Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, itu mengindikasikan pelayanan Tuhan Yesus hanya 1 tahun dalam alur pelayanannya mulai dari Galilea menuju kepada Yerusalem. Nah, berkaitan dengan bingkai topografi yang berbeda. Pada Sinoptik, pelayanan publik Yesus itu terjadi di Galilea lalu berakhir di Yerusalem. Nah, sedangkan pada Yohanes, Yesus selalu bolak-balik antara Yerusalem dan Galilea. Jadi bingkai topografinya juga terlihat berbeda ya antara Injil Sinoptik dengan Injil Yohanes. Kemudian berkaitan dengan isi teologi tertentu yang tidak ada pada Yohanes. Nah, jadi pentingnya pertobatan, kerajaan, perumpamaan, doa Bapa kami, kisah transfigurasi. Transfigurasi itu adalah kisah di mana Tuhan Yesus dimuliakan di atas bukit, gitu ya. Kisah pengusiran setan dan penyembuhan orang kusta, serta pertobatan pemungut pajak, pemungut cukai. Nah, itu tidak ada pada Injil Yohanes. Nah, jadi berdasarkan pada pendapat atau pemahaman ini, maka kelompok yang pertama membedakan pengertian istilah Injil Sinoptik, bahwa Injil Sinoptik itu adalah Injil yang terdiri dari Matius, Markus, Lukas, tidak termasuk Yohanes. Apa alasannya? Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, itulah alasannya. Nah, sedangkan kelompok yang kedua, kelompok yang lain, itu melihat bahwa Injil Sinoptik itu adalah Injil yang terdiri dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kemudian yang berikutnya, sekarang kita memusatkan pada ketiga Injil ini, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Nah, ketiga Injil ini, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, dikarang oleh pengarang yang berbeda. Matius ya dikarang oleh Matius, yang kita tahu Matius ini adalah Lewi si pemungut cukai. Ya, kemudian Markus dan juga Lukas. Dan pada kesempatan yang lain, nanti kita akan membahas secara singkat dan ringkas ya introduksi dari Matius, Markus, dan Lukas ini. Supaya melalui introduksi Matius, Markus, Lukas, kita mendapatkan gambaran pada waktu nanti kita masuk di dalam analisa sinoptik pada ayat-ayat yang terdapat pada Injil Sinoptik. Nah, ketiga Injil Sinoptik ini memiliki nilai yang sangat penting sekali di dalam kehidupan gereja. Ya, dari nilai historis, Injil Sinoptik ini merekam dengan baik sejarah hidup manusia Yesus, mulai dari Nazaret. Dan catatan sejarah ini merupakan dokumentasi yang sangat penting di dalam mempelajari sejarah gereja maupun sejarah dunia pada masa Tuhan Yesus. Kemudian nilai teologis. Injil Sinoptik itu mengungkapkan teologi yang sangat kaya tentang karya keselamatan yang dikerjakan Allah kepada manusia di dalam diri Yesus Kristus dari Nazaret. Teologi Trinitas mengungkapkan pengenalan akan Allah Tritunggal, ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Kristologi dari Injil ini memaparkan Yesus dari Nazaret sebagai Kristus, Mesias, Anak Allah. Dan dari segi eklesiologis, itu mengungkapkan komunitas gerejawi yang dibentuk oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ini adalah salah satu contoh yang mungkin bisa kita lihat dari Injil, kita ambil dari Injil Markus ya, misalnya.
Kalau kita lihat langsung saja dari Markus pasal yang ke-1, kalau saudara-saudara ada Alkitab di dekatmu, coba kita sama-sama melihat. Kalau ada Alkitab di sekitarmu, kita lihat di Injil Markus pasal yang ke-1 ayat 12 sampai 13. Di situ ada judul perikop pencobaan di padang gurun. Ya, ada perikop pencobaan di padang gurun. Tetapi ternyata bukan hanya Markus saja yang menuliskan cerita pencobaan di padang gurun. Kalau kita lihat di bawah judul perikop, di situ tertulis juga Matius 4 ayat 1 sampai 11. Lalu kemudian ada Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Nah, itu berarti bahwa cerita pencobaan di padang gurun itu ditulis pada 3 kitab Injil ini, yaitu Matius 4 ayat 1 sampai 11, kemudian Markus 1 ayat 12 sampai 13, dan Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Itu berarti bahwa cerita pencobaan di padang gurun terjadi sinoptik. Nah, ayat-ayat yang tercantum di dalam Injil sinoptik ini, itulah ayat-ayat yang dapat kita analisa melalui pendekatan metode hermeneutika, secara khusus berkaitan dengan metode Injil sinoptik. Ya, itu contoh ya, bahwa di dalam Alkitab kita juga sudah langsung dicatatkan bagian-bagian mana yang terdapat pembahasan Injil sinoptiknya. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada pengertian istilah. Kita mulai dengan pengertian Injil terlebih dulu. Nah, Injil, kata Injil itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu Euangelion. Euangelion, yang dapat diterjemahkan sebagai kabar baik. Nah, pengertian di dalam Perjanjian Baru, Euangelion atau kabar baik atau Injil, yaitu adalah kabar sukacita tentang kerajaan Allah yang dinyatakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus menjadi pemberita kabar baik. Dan Tuhan Yesus sendiri juga adalah kabar baik itu sendiri. Dan cerita tentang Tuhan Yesus Kristus ini itu dapat kita temukan pada kitab-kitab, yaitu kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kata sinoptik. Sinoptik itu terdiri atau terjadi pada penggabungan 2 kata, yaitu kata sin dan kata optik. Ya, kata sin itu artinya sama atau bersama-sama, dan optik itu artinya melihat. Jadi maksud dari sinoptik itu adalah melihat secara bersama-sama. Atau dapat dikatakan bahwa sinoptik itu adalah melihat beberapa hal secara bersamaan, lalu kemudian menemukan adanya kesamaan maupun perbedaan di antara hal-hal tersebut. Itulah pengertian dari kata sinoptik. Nah, kalau kita terapkan ke dalam keempat Injil, maka dapat dikatakan seperti ini, saudara. Jadi, kalau kita membaca misalnya pencobaan di padang gurun, maka di sini cerita tentang pencobaan yang dialami Yesus di padang gurun itu dicatat oleh Matius, Markus, dan Lukas, tetapi tidak dicatat oleh Yohanes. Nah, cerita tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun itu artinya bahwa ditulis oleh 3 penulis. Ya, Matius ditulis oleh Matius, ya. Markus ditulis oleh Markus, dan Lukas juga ditulis oleh Lukas. Nah, masing-masing penulis ini membentuk
atau membuat ceritanya. Nah, tentu pada waktu mereka menulis, mereka akan menulis berdasarkan situasi, kondisi, keadaan pribadi, ya, informasi yang mereka dapatkan, ya. Itulah sumber-sumber yang dipakai oleh ketiga penulis itu untuk menulis cerita tentang pencobaan Tuhan Yesus Kristus di padang gurun. Pencobaan yang dialami Tuhan Yesus Kristus di padang gurun. Nah, saya analogikan seperti ini. Kalau ada satu pensil di sini, ya, kemudian ada 3 orang melihat dari satu arah. Ada 2 pensil. Saya jajarkan seperti ini. Ya, ini ada 2 spidol ya. Saya jajarkan seperti ini. Nah, kemudian saya bertanya, berapa spidol yang kamu lihat? Maka jawabannya adalah 1. Karena yang kita lihat adalah spidol yang depan. Sedangkan spidol yang di belakang itu tertutup oleh spidol yang depan. Kemudian kalau saya ubah posisinya seperti ini. Lalu saya tanya kepada kalian, ada berapa spidol? Maka jawabannya adalah 2. Ya, tadi waktu posisinya seperti ini, ya. Spidol itu hanya terlihat 1. Tapi waktu dalam posisi seperti ini, spidol itu sekarang terlihat menjadi 2 buah. Nah, sama seperti kisah tentang pencobaan yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Matius melihat dari sisi depan. Lalu Matius menceritakan pencobaan yang dialami Tuhan Yesus. Markus melihat dari sisi kiri. Lalu Markus mencatat semua peristiwa yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun selama dia berpuasa 40 hari. Lukas, dia melihat dari sisi kanan tentang peristiwa di mana Tuhan Yesus dicobai iblis pada waktu Tuhan Yesus berpuasa 40 tahun. 40 hari. Bukan 40 tahun. 40 hari di padang gurun. Ya, kalau kita kumpulkan dari ketiga penulis ini, maka kita akan menemukan ada 3 cerita yang berbeda. Ya, Matius menceritakan menurut versinya, Markus menceritakan menurut versinya, dan Lukas menceritakan menurut versinya. Tetapi sebenarnya sumber yang mereka pakai untuk menuliskan kisah tentang Yesus itu sama. Ya. Tetapi karena dilihat dari berbagai sudut dan berbagai versi atau berbagai dimensi, jadi cerita itu terkesan seolah-olah ada perbedaan. Perbedaan itu bisa mencatat beberapa kesamaan atau memang betul-betul menceritakan perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, inilah yang disebut dengan Injil sinoptik. Injil yang dilihat secara bersama-sama, tetapi dari sudut pandang yang berbeda, dari arah yang berbeda. Nah, karena proses penulisan yang seperti ini, dan kemudian terjadinya Injil sinoptik itu seperti yang ada di dalam Alkitab kita, maka kemudian orang-orang melihat, loh, kamu kok punya Alkitab seperti itu sih? Kan mereka nggak tahu ya, Alkitab kita seperti apa, itu kan mereka nggak tahu. Mereka melihatnya bahwa Alkitabnya orang Kristen ini adalah Alkitab yang penuh dengan kesalahan. Matius mencatat A dari kisah Tuhan Yesus di padang gurun. Markus menceritakan dengan cerita B. Lukas menceritakan dengan cerita C. Katanya kitab suci, katanya firman Allah. Kok berbeda-beda?
tidak kompak, tidak bersatu. Harusnya kalau ini semua adalah kitab suci, harusnya ceritanya sama dong. Nah, karena diceritakan menurut versi yang berbeda, seolah-olah tidak kompak, seolah-olah sumbernya salah, sumbernya berbeda. Kenapa kok dimasukkan dan dianggap sebagai kitab suci? Berarti kitab sucinya orang Kristen itu penuh dengan kesalahan. Nah, itu menurut mereka. Tetapi kita tahu bahwa sebenarnya tidak demikian. Jadi Matius, Markus, dan Lukas menulis menurut versinya masing-masing, dan mereka ini diinspirasikan oleh Roh Kudus yang sama. Jadi Roh Kudus yang sama menginspirasikan ketiga penulis menulis satu kisah. Maka muncullah 3 cerita yang berbeda tentang tema atau topik yang sama. Lalu bagaimana Pak? Apakah itu menunjukkan bahwa Alkitab kita itu tidak sempurna dan salah? Tidak. Justru Alkitab itu menjadi semakin sempurna. Alkitab kita ini sudah sempurna, tetapi dengan ditulis dalam bentuk sinoptik, maka satu tema, satu topik, terdapat 3 cerita. Nah, 3 cerita ini justru kalau kita menggunakan metode hermeneutik, dia akan memberi sumbangsih yang cukup positif, sehingga nanti kita akan dapatkan satu cerita atau satu topik atau satu tema yang semakin sempurna. Kenapa? Karena tema itu tidak dilihat dari satu sisi, tetapi dilihat dari sisi-sisi yang lain. Justru kalau kita mau berpikir secara positif, bahwa metode penulisan sinoptik yang terdapat pada Injil itu semakin meyakinkan kita bahwa cerita tentang Tuhan Yesus itu tidak dilihat secara subjektif oleh satu orang. Kalau subjektif oleh satu orang, maka kita bisa katakan orang itu salah. Kenapa orang itu kenapa tulisan orang itu kok diyakini orang itu kan salah? Tapi kalau ada 3 orang menulis satu kisah, maka kisah tersebut itu dapat dinilai sebagai kisah yang sangat objektif. Karena bukan hanya satu orang yang menceritakan, tetapi bisa 3 orang. Pak, itu versinya berbeda-beda. Nah, justru dari berbeda-beda itu, kita menemukan cerita yang semakin sempurna. Karena Matius menuliskan kisahnya, mungkin ada sesuatu yang dia tidak cantumkan. Nah, sesuatu yang dia tidak cantumkan ditulis dan dicatat oleh Markus. Kisah yang dituliskan Matius dan Markus ternyata ada bagian yang belum tercatat. Nah, hal itu dinyatakan, dimunculkan oleh Lukas. Jadi kalau kita kumpulkan ketiga cerita itu, lalu kita melakukan pendekatan studi hermeneutik, maka pada akhirnya kita akan menemukan cerita bukan saja cerita yang sempurna, tetapi yang semakin sempurna dan objektif. Nah, itulah pengertian dari Injil sinoptik, seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi kalau saya ulangi kembali, pengertian dari Injil sinoptik ini adalah Injil sinoptik sebagai sebutan terhadap ketiga Injil dalam Perjanjian Baru, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, karena ketiganya ini memiliki kesamaan, kemiripan, tetapi juga memiliki perbedaan tertentu dalam kerangka cerita, isi cerita, maupun bahasa yang digunakan. Dan ketika dilihat secara bersamaan, maka terdapat banyak teks atau kisah yang sama atau mirip di antara ketiga Injil ini. Nah, salah satu contoh tadi saya sudah sampaikan
Langsung kita ambil dari Alkitab, yaitu dari Markus pasal yang ke-1 ayat 12-13. Dan itu ternyata ada sinoptiknya di Lukas, di Matius pasal 4 ayat 1-11, dan juga di Lukas pasal 4 ayat 1-13. Ya, jadi ada kesamaan tema, alur cerita, ungkapan yang sama, tetapi sekaligus ada perbedaan di dalam kata-kata, penekanan tertentu. Ya, mungkin ada juga hal-hal yang tidak tercatat di Matius, tapi dicatatkan di Markus, dan kemudian dilengkapi juga mungkin di Lukas, dan seterusnya. Nah, inilah tugas kita nanti pada akhirnya, bahwa kita akan menggunakan metode hermeneutik, di mana dari metode itu kita akan menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan, di mana nanti dari situ baru kita akan merekonstruksi, ya. Kita akan merekonstruksi cerita, salah satu topik cerita yang ada di dalam kitab-kitab Injil itu menjadi satu cerita yang begitu sempurna. Baru setelah itu kita melakukan eksegese, ya. Jadi setelah kita merekonstruksi satu topik di dalam Injil sinoptik, langkah yang kedua baru kita lanjutkan menganalisa eksegesenya. Dengan eksegese, menganalisa ayatnya, kemudian kita lihat kata-kata di dalam ayat itu, kita perhatikan induk kalimatnya, kita perhatikan anak kalimatnya, ya, kemudian kita pelajari ilmu pengkalimatan, ya, atau yang disebut dengan sintaksis. Kita perhatikan itu, lalu kita perhatikan studi latar belakang, kita perhatikan analisa konteksnya, studi konteksnya, kita perhatikan juga studi kata, ya, berkaitan dengan etimologi dan semantiknya, dan seterusnya, ya. Sampai pada selesainya seluruh aktivitas eksegese, baru kemudian kita menafsirkan. Ya, begitulah tentang pengertian, supaya nanti dari pengertian yang kita sudah peroleh, maka kita sudah semakin paham apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan dalam menganalisa ayat-ayat yang terdapat di dalam Injil sinoptik ini. Kemudian yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan proses dari penulisan Injil-Injil ini. Karena Injil sinoptik ini berkaitan dengan hidup, pelayanan, dan pengajaran Tuhan Yesus Kristus, maka kita perlu mendapatkan gambaran, ya, secara singkat, tetapi juga dapat memberi gambaran juga secara umum tentang kehidupan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu lahir kurang lebih pada tahun 4 sebelum Masehi. Ya, untuk kepastiannya tahun keempat atau tahun ketiga ini masih menjadi perdebatan, ya, dari para teolog. Tetapi semua sepakat bahwa sebagian besar, ya, para teolog itu sepakat bahwa Tuhan Yesus Kristus itu dilahirkan sebelum tahun Masehi dimulai, ya, tahun 0. Itu berarti ada kemungkinan tahun 4 sebelum Masehi atau tahun 3 sebelum Masehi. Dan kemudian sekitar tahun 27 atau tahun 28, Tuhan Yesus dibaptiskan oleh Yohanes di Sungai Yordan. Dan sejak itulah Tuhan Yesus mulai tampil di depan umum memberitakan kabar sukacita kerajaan Allah. Nah, ketika Tuhan Yesus tampil, Israel ini berada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Nah, sebelum bangsa Romawi menguasai Israel, Israel telah terlebih dulu dikuasai oleh bangsa Yunani. Situasi politik itu berkembang sedemikian rupa di kalangan bangsa Israel. Dan bangsa Israel sendiri pun melihat
penjajah itu sebagai bangsa kafir. Jadi bukan hanya sekedar bangsa yang menjajah, tetapi secara rohani bangsa yang menjajah itu dilihat sebagai bangsa kafir yang bisa menimbulkan kenajisan di dalam kehidupan berbangsa bernegara, di dalam kehidupan bermasyarakat, maupun di dalam kehidupan secara pribadi bangsa Israel, masyarakat Israel. Itu penjajah itu seperti itu digambarkannya, ya, kafir dan penjajah. Nah, akhirnya menimbulkan kebencian terhadap bangsa penjajah. Lalu timbullah gerakan untuk pembebasan, ya. Mereka berusaha untuk melawan penjajah dan memerdekakan dirinya. Dan mereka berkeyakinan bahwa Allah itu akan bertindak menolong bangsa Israel. Harapan akan datangnya Mesias politik, seorang pahlawan yang akan menyelamatkan dan membebaskan Israel, itu mereka tunggu-tunggu. Dan juga Mesias itu juga telah dinubuatkan kedatangannya sejak di Perjanjian Lama. Jadi di satu sisi, Tuhan Yesus sudah tampil tahun 27-28 Masehi, tetapi walaupun Tuhan Yesus sudah tampil di publik masyarakat Israel masih belum terlalu gitu ya, belum terlalu sadar bahwa sebenarnya Mesias sudah ada di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan Yesus sudah hadir, tapi mereka masih menantikan Mesias. Bagi mereka, Mesias itu adalah seorang tokoh politik. Sedangkan bagi Allah, Mesias ini adalah tokoh rohani. Jadi sebenarnya terdapat satu perbedaan ya, pengharapan bangsa Israel dengan rencana Allah. Nah, hal ini terjadi karena situasi kondisi bangsa Israel pada waktu itu sedang dikuasai oleh penjajah bangsa Romawi. Lalu kemudian muncullah gerakan mesianik ya, yang dilakukan atau diawali oleh Yohanes. Dan di situ dikatakan Allah akan segera bertindak, tetapi untuk menghukum Israel yang tidak setia. Tetapi kalau mereka bertobat, maka bangsa Israel akan terlepas dari hukuman Allah. Karena itu Yohanes terus menyiarkan tentang pertobatan. Dan kemudian Yohanes juga melakukan pembaptisan bagi mereka yang sudah bertobat. Nah, pada waktu itu kemudian Yesus tampil meneruskan apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, karena Yohanes ditangkap oleh Herodes dan kepalanya dipenggal. Lalu Yesus kemudian tampil dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, menyampaikan berita-berita pertobatan dan kelahiran baru. Ya, sama seperti ketika kita temukan percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa sekalipun Nikodemus ini adalah seorang ahli kitab dan seorang pengajar Yahudi, tetapi bukan berarti Nikodemus sudah bisa masuk ke dalam surga. Ya, Tuhan Yesus katakan kalau Nikodemus tidak dilahirkan kembali, sekalipun dia adalah tokoh rohani, ya, sekalipun dia adalah dosen sekolah teologi di masanya, itu tidak menjamin kalau Nikodemus itu kemudian bisa masuk surga, kecuali kalau Nikodemus dilahirkan kembali. Ya, jadi itulah pesan-pesan dan pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus pada waktu dia sudah mulai tampil setelah Yohanes Pembaptis. Dan Tuhan Yesus itu menyampaikan firman dengan penuh wibawa, ya, mengajar dengan penuh wibawa. Dia berkata-kata dengan penuh kuasa. Dia bertindak seperti seolah-olah melawan kaidah umum yang berlaku. Tetapi sebenarnya apa yang dilakukan Tuhan Yesus tidak ada yang salah. Seperti misalnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, sedangkan kaidah yang berlaku pada waktu itu, seseorang tidak boleh beraktivitas pada hari Sabat.
Tapi Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Tuhan Yesus juga bergaul dan makan bersama-sama dengan orang berdosa. Tuhan Yesus juga berpihak pada orang-orang yang tersisih di dalam masyarakat. Tuhan Yesus mengkritik pola hidup para pemuka Israel yang munafik. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, membangkitkan orang mati, dan mengajar orang untuk memiliki relasi yang intim dengan Allah Bapa. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus itu cukup spektakuler, dan saya katakan bahwa semua yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu itu dan apa yang ditampilkan dalam kehidupan dan dari diri Tuhan Yesus itu menjadi viral, ya. Jadi Tuhan Yesus pada waktu itu sangat populer sekali. Nah, reaksi terhadap cara hidup Yesus mulai memunculkan pertentangan dan permusuhan, secara khusus pada kalangan Farisi, ahli Taurat, juga kelompok Saduki dan Herodian, serta para tua-tua bangsa Israel, juga beberapa kelompok aristokrat yang menguasai kota Yerusalem. Nah, kelompok-kelompok ini pada umumnya itu menentang Tuhan Yesus, tidak sepakat dan bermusuhan dengan Tuhan Yesus. Maka terjadi itu pertentangan dan permusuhan. Dan pada puncaknya, kelompok-kelompok ini, walaupun sebenarnya antara kelompok satu dengan yang lainnya itu juga terjadi perselisihan. Misalnya, kelompok Saduki dengan kelompok Farisi itu berselisih paham. Ya, tidak cocok mereka ini. Tetapi ketika mereka menghadapi Tuhan Yesus Kristus, itu mereka bisa bersatu. Nah, kelompok-kelompok yang tadi saya sebutkan itu, semua berusaha pada akhirnya membunuh Yesus, berusaha untuk membunuh Yesus pada akhirnya. Dan kita tahu puncaknya adalah penangkapan Tuhan Yesus Kristus di Taman Getsemani, lalu kemudian Tuhan Yesus diproses untuk disalibkan. Nah, itulah sekilas tentang kehidupan Tuhan Yesus Kristus yang tentunya di dalam Injil Sinoptik itu akan menjadi pusat dari seluruh aktivitas analisa pada waktu kita melakukan pendekatan pendekatan terhadap Injil dalam sudut pandang Injil Sinoptik tadi. Hal yang kemudian sangat berperanan penting juga di dalam Injil Sinoptik adalah tentang terang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus ini telah mati, dan kemudian kita lihat bahwa para muridnya ini kemudian mengalami kekecewaan yang besar. Karena ternyata sebagian besar para murid Tuhan Yesus itu juga berpandangan yang sama dengan pandangan masyarakat Yahudi pada umumnya, bahwa mereka itu sebenarnya mengharapkan hadirnya seorang Mesias secara politik. Ya, Mesias itu penyelamat. Mesias itu juru selamat. Tapi juru selamatnya itu secara politik. Kenapa? Karena ternyata kalau ditarik dari tahun Masehi 0 sampai ke 400 tahun sebelum Masehi, itu mereka sudah mengalami penjajahan. Jadi tahun 400 sebelum Masehi, itu mereka mengalami penjajahan dari bangsa Babilonia. Ya, kemudian mereka ditawan sebagai budak-budak di negara atau di kerajaan Babel. Nah, pada waktu itulah kemudian muncul yang kita kenal dengan Nabi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Itu mereka itu sudah mengalami penjajahan itu. Ya, mengalami penjajahan. Kemudian mereka dipulangkan. Jadi selama 70 tahun mereka jadi budak, lalu mereka dipulangkan ke tanah perjanjian, tanah Israel. Tidak lama setelah mereka dipulangkan dari Babilonia, datanglah kerajaan Yunani yang dipimpin oleh Alexander Agung. Mereka dijajah lagi. Kemudian
Setelah 200 tahun Alexander Agung menjajah Israel, belum sempat bangsa Israel itu memproklamasikan kemerdekaannya. Alexander Agung, ya, kerajaan Yunani ini dikalahkan oleh kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi pada akhirnya mengambil wilayah Israel itu sebagai wilayah jajahannya. Diambil alih. Tadinya Yunani, sekarang diambil alih Romawi. Jadi kalau kita hitung-hitung, mulai 400 tahun sebelum Yesus lahir, sampai Yesus lahir, sampai Yesus Kristus bangkit dan naik ke surga, mereka itu terus masih di dalam kondisi sedang dijajah. Begitu lamanya mereka dijajah sampai mereka itu mengharapkan kalau Tuhan, ya, Yahweh, Tuhan mereka, dan termasuk juga Tuhan kita sih ya, itu memberikan seorang Mesias, seorang pahlawan. Seperti dulu di dalam perjanjian lama, ada Musa muncul membebaskan dari Mesir, ada Yosua, ada para hakim, ada Daud. Itu mereka mengharapkan tampil pemimpin-pemimpin politik seperti itu, yang pada akhirnya membawa mereka itu bisa terbebas dari penjajahan. Karena itu, ketika para murid bertemu dengan Tuhan Yesus, para murid ini pun kemudian melihat, oh, Tuhan Yesus ini, dia seorang Mesias. Petrus juga mengatakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup, dalam Matius 16. Tetapi ternyata konsep Mesiasnya itu bukan penyelamat yang menebus dosa manusia, bukan. Tapi penyelamat secara politik. Jadi akhirnya ketika Tuhan Yesus mati, para murid itu kecewa. Ternyata Tuhan Yesus bukan pemimpin politik. Ya, akhirnya mereka pelan-pelan berusaha untuk membubarkan dirinya. Ya, tetapi Tuhan Yesus kemudian menampakkan diri, memulihkan kerohanian para murid, lalu kemudian Tuhan Yesus mengutus para murid menjadi rasul. Dan setelah itu, Tuhan Yesus kemudian naik ke surga. Nah, kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus selama masa kebangkitannya sebelum kenaikannya, itu menjadi awal dari seluruh teologi Perjanjian Baru, di mana seluruh teologi Perjanjian Baru nanti berpusat pada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian setelah itu mulailah muncul terbentuknya tradisi-tradisi. Ya, yang dimaksudkan tradisi-tradisi itu adalah satu aktivitas atau situasi kondisi yang berkaitan dengan orang-orang tertentu yang menuliskan, ya, kisah-kisah tentang Tuhan Yesus Kristus dalam berbagai versi, dalam berbagai pendekatan, dalam berbagai sumber yang dipakai. Nah, jadi itulah yang dilakukan oleh para penulis yang kemungkinan besar adalah juga rasul-rasul, menuliskan kisah tentang Yesus Kristus dalam beberapa dan berbagai versi. Itulah yang disebut dengan terbentuknya tradisi-tradisi penulisan tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan nanti dari tradisi-tradisi ini kemudian memunculkan perbedaan-perbedaan penulisan, hasil tulisan. Matius menuliskan Injil Matius, Markus menuliskan Injil Markus, kemudian Lukas menuliskan Injil Lukas. Jadi nanti ada tradisi Matius, ada tradisi Markus, ada tradisi Lukas. Nah, inilah kemudian yang kita lihat dari secara keseluruhan, ya, kita lihat secara keseluruhan terdapat beberapa persamaan dan perbedaan di antara tradisi-tradisi tersebut. Dan disitulah kemudian kita mulai menemukan satu kebenaran dari sudut pandang sinoptik,
terhadap tradisi-tradisi penulisan kitab-kitab Injil. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan kembali materinya? Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Apa kekasan yang dimiliki kitab Matius yang membuat perbedaan dengan dua Injil sinoptik lainnya? Ya, nanti di bagian berikutnya akan dijelaskan ya, kekasan dari masing-masing kitab, baik itu Matius, Markus, dan Lukas. Nanti akan ada penjelasannya. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Ini saya golongkan pertanyaannya menjadi dua ya. Yang pertama pertanyaan sinoptik, kemudian yang kedua itu pertanyaan khususnya tentang di mana letaknya menjelaskan bahwa murid-murid itu mengalami kekecewaan. Oke. Nah, yang pertama itu tentang sinoptik ya. Semua pertanyaan-pertanyaan tentang sinoptik tadi, kenapa kok ada perbedaan? Lalu disebutkan tadi beberapa yang sama. Memang ini masih secara umum tadi apa yang saya jelaskan. Belum sampai kepada contoh. Nah, nanti pada bagian yang berikutnya, itu kita akan masuk ke dalam contoh analisa. Nah, dari contoh analisa ini nanti kita akan temukan bagaimana cara mengolah kalau kita menemukan kesamaan dan bagaimana cara mengolah, menganalisa ayat-ayat yang terdapat dalam Injil sinoptik itu yang mengalami perbedaan. Supaya nanti kita bisa menemukan kesimpulan yang tetap menunjukkan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang tidak bersalah. Nah, itu untuk beberapa pertanyaan tadi sabar ya. Nanti setelah selesai dari forum tanya jawab, kita akan masuk ke dalam bagaimana kita melakukan metode analisa hermeneutika Injil sinoptik. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu berkaitan dengan pertanyaan di mana kita bisa tahu bahwa murid-murid itu kecewa. Lalu mereka memberikan kepada Tuhan Yesus sepotong ikan goreng. Ya. Jadi pada zaman Tuhan Yesus itu sudah ada ikan goreng ya. Sekarang pertanyaannya, apakah pada zaman Tuhan Yesus sudah ada wajan? Apakah zaman Tuhan Yesus sudah ada minyak goreng? Ya. Kenapa di zaman Tuhan Yesus sudah ada ikan goreng? Lah ini Alkitab loh yang mencatat. Kamu baca sendiri kan? Ikan goreng. Berarti kan digoreng. Sekarang kalau ikan itu dibakar dengan digoreng, sama enggak prosesnya? Beda ya. Ya, tapi kenapa Alkitab menulis ikan goreng, bukan ikan bakar? Oke, itu permasalahan ikan goreng ya. Nanti kita akan bahas dalam waktu yang berbeda, di waktu yang berbeda. Nah, yang saya ingin tekankan adalah begini. Peristiwa ini itu terjadi di pantai Danau Galilea. Jadi sebenarnya pada waktu itu murid-murid itu sedang mengalami kekecewaan. Karena Tuhan yang mereka harapkan sebagai Mesias politik itu ternyata tidak muncul sebagai pahlawan perang lalu mengumpulkan orang-orang melawan bangsa Romawi. Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Bahkan ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus itu sudah mencoba untuk merangsang ya atau memberikan menstimulir keadaan supaya terjadi pergolakan. Petrus mengambil pedangnya, kemudian memutuskan telinga Malkus. Ya, mungkin salah satu pengharapan Petrus adalah Tuhan Yesus juga ikut-ikut bergerak dan kemudian melakukan pemberontakan. Tapi ternyata Tuhan Yesus diam saja. Ditangkap ya sudah, dia ditangkap. Ya, pada waktu Tuhan Yesus dipukuli ya dia diam saja. Pada waktu Tuhan Yesus diadili, Tuhan Yesus tidak melakukan pemberontakan atau melakukan satu seruan, merdeka, merdeka, merdeka. Enggak juga. Ya. Pada waktu Tuhan Yesus disuruh pikul salib, dia pikul salib. Tidak ada sesuatu yang diupayakan Tuhan Yesus untuk melakukan pemberontakan dan kemudian melawan penjajah. Tidak ada. Akhirnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Nah, jadi situasi seperti itu kemudian membuat
murid-murid, loh, lah kapan Tuhan itu menjadi pemimpin politik kami gitu. Akhirnya mereka kecewa. Lalu Simon Petrus dalam kekecewaannya mengatakan kepada teman-teman murid yang lain, ayo sudah kita kembali lagi menjadi seorang nelayan. Mari kita menangkap ikan. Lalu mereka pergi ke danau dan mencoba untuk mencari ikan di danau, kembali ke pekerjaan mereka sebelum Tuhan Yesus memanggil mereka sebagai murid, yaitu apa? Nelayan. Balik lagi sebagai nelayan. Aduh, kecewa udah. Tapi di sini Tuhan Yesus kemudian melayani murid-murid. Ya. Tuhan Yesus melayani, Tuhan Yesus kemudian memperlengkapi, dan pada akhirnya Tuhan Yesus mengutus mereka sebagai rasul. Nah, itu berkaitan dengan ayat yang menunjukkan kekecewaan murid-murid. Kemudian ada juga dua orang murid yang melakukan perjalanan ke Emmaus. Ya. Dua orang murid yang melakukan perjalanan ke Emmaus, dalam perjalanan mereka melakukan satu percakapan. Dan isi dari percakapan itu sebenarnya bernada-nada kecewa. Kenapa kok sampai pada akhirnya seperti ini? Akhirnya kemudian mereka memisahkan diri dari kelompok murid dan mereka pergi ke Emmaus. Tapi dalam pertengahan jalan menuju ke Emmaus, Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Kemudian Tuhan berjalan dengan mereka, lalu Tuhan memberikan memotong-motong roti. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah sampai di Emmaus, kemudian diajak mereka untuk menginap bersama-sama. Pada waktu mau makan, Tuhan Yesus memecahkan roti. Dan cara Tuhan Yesus memecahkan roti, itu ada ciri khasnya. Setiap orang itu kalau makan itu punya ciri khas. Nah, Tuhan Yesus juga ketika dia mau makan roti, ada ciri khasnya. Cuma memang tidak ditulis di dalam Alkitab. Kedua orang murid ini, ketika melihat cara Tuhan Yesus memecahkan roti, mereka kaget. Loh, ini Tuhan ya? Pada waktu di perjalanan, mereka tidak sadar kalau yang bersama-sama dengan mereka berjalan ke Emmaus itu adalah Tuhan Yesus. Tidak sadar mereka. Saking sedihnya, saking kecewanya. Sampai ketika Tuhan Yesus berjalan bersama mereka pun, Tuhan Yesus tidak dikenali. Tapi pada waktu Tuhan Yesus memotong atau memecahkan roti, mereka kaget. Wah, ini Tuhan ini Tuhan Yesus. Akhirnya mereka dijamah lagi. Dan rencana mereka di kota Emmaus dibatalkan, lalu mereka kembali ke kelompok murid-murid. Jadi murid-murid itu sudah terpecah itu. Ada yang ke Emmaus, ada yang mau kembali cari ikan, ada yang mau kembali ke profesi lama. Tapi pada waktu penampakan diri Tuhan Yesus Kristus dalam kebangkitannya, Tuhan Yesus kumpulkan lagi murid-murid itu. Ya, itulah kenapa saya sebutkan tadi bahwa murid-murid itu kecewa. Ya, tetapi kekecewaan yang dialami murid-murid itu ternyata hanya sementara saja. Karena setelah itu murid-murid kembali dipersiapkan untuk menjadi rasul Yesus Kristus. Ada lagi pertanyaan? Iya. Ya, kalau kita perhatikan tentang, kalau hal berdoa, di situ ada di pasal 6, ada juga di Lukas pasal 11. Kalau di Matius pasal 6, itu ada sampai di ayat yang ke-13, ya. Lalu, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lalu ada tanda kurung ya. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, di sini ada tanda kurung. Lalu di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 2 dan 4, kita lihat dulu Lukas 11. Nah, ayat 2 dan 4. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebab kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.
Nah, sampai di situ berhenti. Tidak ada melainkan lepaskan kami dari yang jahat, lalu kemudian karena Engkaulah yang punya kerajaan, nggak ada ya. Jadi doa Bapa kami yang ada di dalam Lukas 11 itu jauh lebih singkat daripada doa Bapa kami yang ada di dalam Matius. Dan gereja-gereja sekarang di dalam liturginya itu menggunakan doa Bapa kami menurut versi Matius. Nah, pertanyaannya, ya kenapa kok gereja-gereja lebih menggunakan versi Matius, tidak menggunakan versi Lukas? Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab oleh dosen mata kuliah sejarah gereja atau dosen mata kuliah liturgika. Ya, jadi ini sebenarnya lebih diarahkan ke mata kuliah tersebut ya, bukan di mata kuliah hermeneutika. Ya, tapi sedikit ya, saya memberikan gambaran kenapa mereka gereja lebih cenderung untuk memilih versi Matius untuk doa Bapa kami. Ya, karena yang pertama, versi Matius ini jauh lebih lengkap doanya. Ya, dan artinya materi doa Bapa kaminya jauh lebih lengkap dan lebih banyak. Dan itu memenuhi kebutuhan gereja, memenuhi materi yang ada di dalam Matius itu memenuhi kebutuhan dari jemaat. Dan juga materi yang ada di dalam Injil Matius untuk doa Bapa kami itu memenuhi kebutuhan pribadi orang percaya. Ya, kalau kita bandingkan dengan Lukas, dia tidak seluruhnya mencatatkan doa Bapa kami seperti yang dicatatkan oleh Matius. Oleh karena itu, gereja memilih menggunakan versi Matius untuk doa Bapa kami. Ya, ini bukan berdasarkan soal benar atau salah. Misalnya doa Bapa kami lebih benar versinya daripada doa Bapa kami menurut Lukas ya. Doa Bapa kami Matius itu versinya lebih benar, bukan. Tetapi ini lebih mengarah kepada hal yang praktis dan secara spiritual itu lebih efektif untuk berdampak kepada gereja dan kepada pribadi orang percaya. Gitu. Tetapi untuk lebih jelasnya nanti bisa lihat alasan-alasan yang lebih rinci dalam mata kuliah sejarah gereja atau dalam mata kuliah liturgika. Nah, jadi tekanan dari pilihan gereja bukan karena benar atau salah, tetapi karena dilihat dari segi praktis dan dampak teologis ya. Dari ini. Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang sinoptik, bahwa apa yang dituliskan di dalam kitab Markus itu ternyata mengkonfirmasi apa yang dituliskan di dalam kitab Matius. Jadi salah satu pendekatan dari Injil sinoptik itu adalah saling mengkonfirmasi. Jadi dalam hal ini, tadi saya bilang Markus ya, dalam hal ini Lukas itu mengkonfirmasi doa Bapa kami yang ada di Matius. Begitu. Nah, hal-hal yang seperti ini nanti kita akan temukan beberapa topik-topik yang mirip ya. Misalnya saja berkaitan dengan cerita tentang ketika Tuhan Yesus Kristus masuk ke dalam pintu gerbang kota Yeriko. Di situ Tuhan Yesus menemui seorang buta yang minta disembuhkan. Tapi dalam Injil yang lain disebutkan 2 orang buta. Jadi yang satu bilang 1, yang lain bilang ada 2 orang. Hal yang sama juga terjadi pada kisah ketika Tuhan Yesus Kristus turun dari perahu ke wilayah daerah Gerasa atau daerah Gadara. Di situ disebutkan ada seorang yang kerasukan setan di daerah Gadara. Tetapi di Injil yang lain mengatakan bukan 1, tetapi ada 2 orang yang kerasukan di daerah Gadara. Ini gimana? Yang satu bilang ada 1 orang, yang satu bilang ada 2 orang. Nah ini katanya Alkitab itu suci, tidak salah. Nah, menyebutkan jumlah orang saja sudah berbeda. Nah, hal-hal yang seperti ini itu kita dapat selesaikan
dengan pendekatan metode hermeneutik berkaitan dengan Injil sinoptik ini. Gitu ya. Nah, jadi karena ini waktunya juga mau hampir habis, jadi saya harap di kesempatan berikutnya, dalam pertemuan berikutnya, saya bisa menyampaikan langkah-langkah hermeneutik ya. Apa saja yang harus kita lakukan pada saat kita menganalisa satu ayat atau satu perikop yang ada di dalam Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu apa saja yang harus kita lakukan? Langkah apa saja? Langkah pertamanya bagaimana? Langkah keduanya bagaimana menganalisanya? Nah, itu nanti dalam pertemuan yang berikutnya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau seandainya ternyata di dalam pertemuan yang berikutnya itu nanti saya lihat lebih baik masuk di dalam materi yang baru, maka langkah-langkah eksegese atau langkah-langkah hermeneutik untuk menganalisa Injil sinoptik itu nanti saya buat videonya. Nanti dari videonya itu kamu bisa melanjutkan pelajaran tentang Injil sinoptik. Tapi kalau saya pikir itu harus masuk di dalam hitungan pertemuan tatap muka, ya berarti materi yang tadi saya sampaikan itu akan saya jelaskan untuk pertemuan yang berikutnya. Jadi nanti bisa ada dua pilihan ya. Bisa dilanjutkan dalam pertemuan tatap muka atau saya buat videonya nanti saudara belajar dari video saya. Yang ditanyakan oleh Filemo ini berkaitan dengan kritik sumber. Jadi di dalam teologi itu ada yang disebut dengan kritik sumber. Apa itu kritik sumber? Kritik sumber ini adalah satu pembahasan teologi yang berbicara tentang sumber-sumber yang dipakai oleh para penulis kitab suci. Nah, jadi yang ditanyakan tadi, apakah Matius, Markus, dan Lukas itu memilih dan mengambil sumber yang sama atau yang berbeda? Karena setelah tulisan-tulisan mereka itu jadi, ternyata di beberapa bagian topik yang mereka tulis itu ada yang sama. Dan cerita yang sama itu ada yang memiliki kemiripan banyak, ada juga yang menjelaskan perbedaan. Nah, sebenarnya mereka ini bagaimana sumber yang mereka dapatkan, dari mana? Nah, ini adalah pembahasan teologi kritik sumber namanya. Nah, ini kalau di STT lain, pelajaran-pelajaran tentang kritik sumber, kritik teks, ya, kritik sastra, itu ada mata kuliahnya sendiri. Ya, tapi karena ini kita tidak menekankan pelajaran teologi atau materi-materi teologi ke arah sana, jadi hanya kita singgung-singgung saja gitu ya. Jadi intinya itu begini dalam kritik sumber. Ada yang disebut dengan kritik sumber Q. Q ini singkatan dari Quelle. Quelle ini dari bahasa Jerman yang artinya sumber. Nah, jadi ada teori yang disebut dengan kritik sumber Q. Itu yang memberikan penjelasan bahwa kitab Matius dan kitab Lukas itu mereka bersumber dari kitab Markus. Jadi menurut teori sumber kritik kritik sumber Q, itu Markus adalah Injil yang paling tua, Injil Markus. Dan kemudian nanti setelah Markus muncul, kemudian muncul juga Injil Matius dan Lukas. Dan Injil Matius Lukas ini mereka dalam tanda petik ya, sebagian itu mengcopy paste dari Markus. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada kritik sumber. Masing-masing pribadi, Matius, Markus, dan Lukas itu menulis kitabnya sendiri-sendiri tanpa harus
mengcopy dari yang lainnya. Misalnya Matius mengcopy Markus atau Markus mengcopy Lukas. Bukan seperti itu, bukan saling copy-mengcopy, bukan. Tetapi mereka menulis dengan versi dan keberadaan mereka sendiri-sendiri. Nah, kenapa kok bisa sama? Ya karena sumber yang mereka dapatkan itu adalah dari satu Tuhan Yesus yang sama, tidak ada dua Tuhan Yesus pada waktu itu. Kemudian dari murid-murid yang sama, dan juga bersumber dari keluarga Tuhan Yesus sendiri, bisa Maria, bisa saudara-saudara Yesus yang laki-laki. Dan ini adalah sumber utama mereka. Jadi sumber utama mereka ini adalah orang-orang yang memang dalam kehidupannya dekat dengan Tuhan Yesus dan langsung bersentuhan langsung dengan Tuhan Yesus. Artinya kalau Matius, Markus, Lukas itu mendapatkan berita atau sumber dari keluarga Yesus, dari murid-murid Yesus, dan dari orang-orang yang dekat dengan Yesus, maka itu adalah sumber yang valid, yang sahih. Nah, bagaimana kok bisa ada persamaan? Ya karena sumber-sumbernya sama. Kemudian yang kedua, jangan lupa bahwa ketika mereka menuliskan Injil, mereka itu juga mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus yang sama. Jadi Roh Kudus yang sama, Roh Kudus yang satu itu menginspirasikan Matius, dia juga menginspirasikan Markus, dan juga menginspirasikan Lukas. Maka ada kemungkinan ketika ketiga penulis ini menuliskan topik yang sama, dalam inspirasi Roh Kudus, bisa saja memunculkan kesamaan. Kemudian, kalaupun ada perbedaan, itulah yang saya katakan di dalam sudut pandang, ya, sudut pandang atau dimensi. Seperti kalau saya kasih analogi spidol. Kalau kita lihat dari depan, kita lihat spidol ini satu. Tapi kalau kita lihat dari samping, spidol ini jadi dua. Nah, jadi sebenarnya perbedaan itu bukan menunjukkan bahwa ada kesalahan, bukan. Alkitab tidak pernah salah. Jadi kalau kita menemukan ada perbedaan, yang satu bilang ada satu orang yang kerasukan, yang lain bilang ada dua orang yang kerasukan, yang satu bilang ada satu orang buta, yang lain bilang ada dua orang buta, itu bukan karena kesalahan penulisan, bukan. Sudut pandang melihat cerita itu. Jadi kalau yang satu melihat cerita Tuhan Yesus mengusir roh jahat pada orang yang ada di Gadara itu satu, yang lain melihat dari sisi lain ternyata ada dua. Gitu. Sama seperti spidol tadi, dilihat dari depan spidol itu dilihat sebagai spidol yang jumlahnya satu. Dilihat dari samping, spidol itu jumlahnya dua. Ya, tapi kan sumbernya sama, spidol itu ada dua. Gitu. Karena melihat dari sudut yang berbeda, ada yang bilang satu, ada yang bilang dua. Ya, tapi itu untuk lebih jelasnya sebenarnya ada di dalam materi pokok bahasan kita. Dan nanti saya pikir ini nanti saya akan bahas lebih dalam lagi di dalam videonya ya. Supaya nanti kalau kita tidak sempat membahasnya di dalam tatap muka, saudara masih bisa mempelajarinya melalui video. Karena memang waktu kita ini tidak banyak, sehingga kalau semuanya diajarkan di dalam satu kali tatap muka, itu waktunya nggak cukup. Seperti contohnya materi tentang Injil Sinoptik ini kalau nggak salah ada kurang lebih 60 halaman. 60 halaman lebih ya. Jadi materi tentang Injil Sinoptik itu di dalam diktat saya itu ada sekitar antara 60-70 halaman. Nah, jadi itu kalau kita masukkan seluruhnya hanya dalam 2 kali 50 menit, ya itu nggak mungkin ya. Nah, jadi jalan keluarnya adalah saya buat videonya gitu. Dan nanti dari videonya itu kemudian saudara akan lanjutkan pembelajarannya, atau saudara bisa menemukan
jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saudara sampaikan. Ya, oke, demikian pembahasan kita pada hari ini tentang Injil Sinoptik. Dan saya berharap dalam kesempatan berikutnya saya punya banyak waktu untuk bisa menjelaskan bagaimana langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam menganalisa ayat-ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Sinoptik.